saya Sandra. Ada Sandra. Dan saya Bagus. Kita mau ngobrol tentang sistem ekonomi bisnis di zaman Rasulullah. Gimana nih prinsip-prinsip bisnis di zaman Rasulullah itu kayak gimana ya? Ya, untuk prinsip bisnis zaman Rasulullah gak jauh beda ya dengan sekarang. Mungkin jadi untuk zaman Rasulullah dia lebih kena lah, karena memang kita ada sosok kiblat. Pada saat itu ada sosok kiblat yang ketika kita menanyakan sesuatu ya langsung terjawab gitu. Jadi intinya untuk prinsip-prinsip bisnis ya itu pertama keadilan, kesejahteraan dan yang lainnya gitu. Intinya tidak ada yang dirugikan sih untuk prinsip bisnis. Jadi dan untuk kemaslahatan bersama ya untuk prinsip-prinsipnya itu sih. Jadi lebih di zaman Rasul tuh bener-bener jujur ya. Iya. Tidak kayak zaman sekarang kan, zaman sekarang yang penting dia memiliki cuan, ya. Dia iya. memiliki kelebihan yang ini berlebihan. Enggak kayak zaman Rasul. Zaman Rasul tuh emang bener-bener syariah. Iya. Dalam menjalankan bisnisnya tuh emang benar-benar syariah zaman dulu. Iya, jadi ya bukan syariah ya, emang the real Iya. itu the real bisnis yang dianjurkan di Al-Qur'an ya itu sih untuk Drill syariah tuh emang di zaman iya, Rasul. the real syariah ya benar zaman Rasul. Jadi beda dengan kita kan sekarang. Beda dengan sekarang ya. Ya, ditambah kan sekarang kayak untuk di perbankan lah. Sekarang kan bahkan lebih familiar konvensional kan dibanding syariah, dan syariah malahan datangnya belakangan dibanding Iya. itu. Jadi itu sih. Terus di zaman Rasulullah itu ada pinjaman uang nggak sih? Ada dari dulu juga di zaman Ada, Rasul ada. ada pinjaman uang, tapi ada batasannya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pinjaman dia lebih ini ke bunga ya, jadi riba ya, lebih iya. riba lebih. Jadi kan dalam syariat Islam tuh kita dilarang untuk buat yang melebihi. Melebihi Ya, dari- jangan sampai riba lah kayak gitu. Tidak merugikan Ya, berarti ya. tidak merugikan. Kalau dari pinjaman dari zaman Rasul ada, tapi beda sistemnya Kak. Kalau sistem di zaman Rasul tuh tidak nginin bunga. Jadi kayak contohnya kayak Pak Bagus nih ya, pinjam 2 juta ke saya contohnya. Pinjam 2 juta, yang penting mengembalikannya, yang penting 2 juta itu kembali. Itu terserah dia mau melebihi atau enggak juga, itu terserah. Yang penting itu uang yang 2 jutanya kembali kepada kita. Iya. Intinya agak ada yang dirugiin ya. Iya, tidak saling merugikan. Oke sih. Beda lah dengan zaman sekarang. Kalau pajak itu ada nggak ya pajak? Nah, untuk pajak ada. Jadi zaman dulu juga ada kalau pajak. Mungkin tapi namanya beda. Kalau zaman dulu itu jizyah. Nah, tapi untuk fungsi dan fungsi utamanya ya sama. Iya. Jadi untuk penarikan dana dan untuk kemaslahatan umat pada saat itu. Nah, itu sih. Di contohnya gimana ya yang modelan sekarang nih yang bisnis syariah gitu? Contoh-contohnya. Kalau contoh bisnis syariah di zaman sekarang sih ya sebenarnya gampang Kak, sangat mudah untuk menjalankan bisnis sistem syariah itu sangat gampang, beda dengan yang lain, beda dengan konvensional. Intinya yang penting kita berjualan dengan secara jujur, tidak merugikan orang lain, tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang merasa dirugikan oleh kita ataupun pihak yang lain. Jadi contohnya sih kita berjualan ya, contohnya kita jualan warung ya, kayak jualan makanan, kayak kalau orang yang dekat mah harga aqua tuh 3.000 ya. Kalau ada Orang jauh ya. dijadiin 5.000 ya, Iya, itu iya. sebenarnya nggak boleh Sering, Kak. sering gitu ya. Sekarang sering Kak kayak gitu, model jangan jauh lah, seperti di Karawang juga banyak yang kayak gitu model. Kalau orang setempatnya mau beli 3.000, tapi pas orang lain yang beli harganya jadi beda, jadi 5.000. Sama sih, saya pernah tuh ngalamin benar-benar. Jadi Nggak jujur ya? pendatang sampai aqua botol itu bisa sampai 10.000 lebih Iya, loh. bisa. Iya, bisa. Oke, kalau ini sih, jadi kalau dari saya, kalau untuk bisnis syariah, kan tadi pertanyaannya bisnis syariah apa sih yang Iya.
dijalankan untuk sekarang kan. Iya. Nah, kalau misalkan untuk bisnis syariah yang menurut saya dan mungkin yang real itu yang memang bisa dijangkau itu ya di pasar. Jadi kalau di pasar, bisnis syariah di pasar ya memang itu contoh bisnis syariah yang benar-benar itu ya di pasar. Jadi seperti penjual UMKM lah. Dari kalau syariah kan berarti dari bahannya, dari kita harus jelaskan misalkan makanan ya, makanan jadi bahannya bahan dari mana, haram cara penyajiannya haram atau halal, bahannya haram atau halal, sama cara penjualannya juga harus halal ya untuk itu. Untuk keuntungannya juga kalau misalkan kita ambil orang lain keuntungannya gimana itu sih. Intinya kalau untuk menjalankan sistem syariah itu harus jujur. Intinya jujur sih, jangan merugikan orang lain. Jadi Iya. Oke, jadi nah kita sekarang nih udah banyak ngobrol-ngobrol tentang Rasulullah. Jadi kesimpulannya apa ya Kak? ya untuk kesimpulannya jadi untuk bisnis syariah jadi kan kita itu kan mayoritas Islam ya jadi Muslim jadi bagus untuk perkembangan syariah jadi kita bisalah untuk mengembangkan bisnis syariah apalagi di perbankan kan kita sekarang kan perbankan syariah kan mulai muncul ya mulai bagus lah bahkan perusahaan-perusahaan yang notabene non muslim nah itu ada beberapa yang sudah masuk dan tertarik sama sistem syariah karena kemarin kan sempat ada Covid ya nah itu dari Covid itu kan dulu kan hanya bank syariah yang bertahan beda sama konvensional banyak yang goyang gitu itu sih Sempat mau jatuh ya. ya kalau sempat yang goyang lain. turun lah untuk itunya turun untuk pendapatannya karena perputarannya nggak jalan kalau dulu pas Covid kan perputaran nggak jalan ya bukan cuma perbankan sih dari UMKM dan lainnya juga sempat mandek Banyak yang mau jatuh gitu ya pada goyang. Jadi motivasi kalian buat teman-teman apa? Nih kasih tahu nih buat teman-teman kalian. Jadi motivasinya buat teman-teman apabila ada yang ingin menjalankan bisnis atau untuk mengawali bisnis jual beli atau apapun, ayolah memakai sistem syariat Islam. Kan kebanyakan di kita mayoritas Islam ya. Masa sih kita harus menjalankan bisnis dengan syariah dari sistem konvensional kan nggak baik lah ya. Iya. Jadi sayang gitu kan sayang iya, sayang. oke itu sih yang mungkin yang bisa saya ceritakan ya ungkapan. Oke, terima kasih buat Kak Bagus dan Kak Sandra. Kita udah ngobrol-ngobrol santai. Kita mau pamit ya guys. Bye. Di bawah